Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh mengakhiri tahun ini dengan baik. Semua karena pertolongan anugerah yang hebat dari Tuhan. Kami percaya anugerah yang hebat lebih luar biasa lagi terjadi bagi kami pada tahun depan, pada tahun 2022. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan hati bersuka cita. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang hebat dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada di tanggal 31 ini, semua karena pertolongan dan berkat Tuhan. Apa yang Anda pikirkan saat saudara mengakhiri tahun ini? Ada banyak yang kita pikirkan, tentunya ada banyak hal yang kita renungkan dan kita rindukan terjadi di tahun 2022. Saya memberi tema pada hari ini adalah mengakhiri dan mengawali tahun dengan ucapan syukur. Tahukah saudara, saat kita melihat tahun 2021 menjadi tahun yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi saudara untuk menjalani tahun 2022. Kalau saudara melihat ada banyak tantangan, banyak hal-hal yang tidak saudara inginkan terjadi di tahun 2021 ini, itu akan mempengaruhi saudara menjalani tahun 2022, tahun depan. Tentunya nanti tengah malam, tahun sudah berganti Bapak Ibu Saudara. Dan tahukah saudara, hal yang terpenting dalam hidup kita adalah bersyukur pada Tuhan. Ada sebuah nasihat dari orang tua berkata, kalau kita mau bersyukur, belajar bersyukur, pergilah ke 3 tempat. Tempat yang pertama di mana Bapak Ibu? Di mana tempat yang pertama, di mana ketika kita melihat tempat itu kita bisa bersyukur pada Tuhan? Di mana itu? Yang pertama di mana? Di mana? Saudara pernah pergi ke rumah sakit? Pernah. Saudara pernah melihat orang di ICU? Pernah. Saat seseorang di ICU, lalu kemudian ada anggotanya masuk ke ruangan ICU lalu bilang sama orang si sakit itu, "Pak, bisnis kita luar biasa hebat, berkembang, hari ini untung 100 kali lipat." Kira-kira reaksi dari orang yang sedang di ICU ini, kira-kira senang atau banggakah dia mendengar berita itu saudara? Tidak. Tapi ketika dibisikkan di kupingnya, di telinganya, kata dokter, "Kau akan sembuh." Wah, luar biasa, dia akan melonjak semangatnya dan itu bisa menyembuhkan dia. Itu tempat yang pertama. Jadi kalau saudara ingin bersyukur lebih lagi, saudara pergi ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit saudara amati semua orang-orang yang ada di rumah sakit. Saudara pergi melihat orang-orang yang paling sakit di sana, yang akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Maka kita sadar begitu mahalnya kesehatan yang Tuhan berikan pada kita. Tempat yang kedua adalah kalau saudara pergi ke penjara. Kalau saudara pergi ke penjara lalu kemudian berkonsultasi atau berbicara dengan mereka yang sudah keluar dari penjara, maka saya percaya saudara akan bersyukur saudara bebas ada di luar. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pak Esther tadi dia sudah menikmati indahnya sekolah di penjara. Jadi mungkin ini adalah Natal yang pertama dari keluarga ini ya. Natal pertama ya Bu. Natal pertama setelah selesai sekolah. Jadi Pak Esther sekolah di penjara. Tetapi ternyata dia sudah keluar. Lalu tempat yang kedua tadi adalah ketika saudara berkunjung ke penjara. Orang-orang penjara saudara, yang ada di pikirannya adalah bagaimana supaya bebas dari penjara itu. Tidak pernah mereka berpikir bagaimana supaya kaya. Kalau mereka tetap ada di dalam penjara itu, maka itu adalah sebuah hal yang menyedihkan bagi mereka. Tapi dalam hidup mereka bagaimana supaya mereka bisa keluar dari penjara itu. Tempat yang ketiga, supaya saudara tahu bersyukur atau lebih lagi bersyukur pada Tuhan adalah apa saudara? Tempat yang ketiga kira-kira? Tempat yang ketiga apa kira-kira? Supaya saudara lebih lagi bersyukur. Kalau tadi yang pertama adalah rumah sakit,
lalu penjara, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Rumah. Rumah si Desi. Tempat yang ketiga adalah kuburan. Jadi kalau saudara pergi ke kuburan, orang yang ada dalam penjara masih bisa bilang, aduh bersyukur sekali aku, ternyata aku tidak sekarat. Lalu orang yang ada di rumah sakit bilang, aku masih bersyukur pada Tuhan, karena walaupun aku sakit, aku masih disertai oleh Tuhan. Tapi orang yang dalam kuburan, saudara, dia tidak bisa lagi berkata aku bersyukur pada Tuhan. Berarti orang-orang yang tidak bersyukur adalah orang-orang penghuni apa? Penghuni kuburan. Kalau masih di rumah sakit, masih di penjara, kita masih bisa bersyukur pada Tuhan. Amsal 17 ayat 22, satu ayat kita baca dulu. Amsal 17 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Kalau ada di handphone saudara silakan buka, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita hafal bersama 1, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal berapa tadi Bapak Ibu? Amsal 17 ayat 22. Ayat ini berkata ada dua situasi, dua kondisi di sana yang bertentangan. Yang pertama adalah hati yang gembira. Itu bertentangan dengan semangat yang patah. Dikatakan di sana hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya bahas dalam bahasa Bataknya saudara. Ternyata hati yang gembira itu adalah sebuah tampilan bagaimana wajah kita, membuat wajah kita berseri-seri. Dalam bahasa Indonesia dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak bisa dipungkiri memang tahun 2021 ada banyak tantangan yang kita hadapi. Situasi yang begitu mencekam, menekan kita Bapak Ibu Saudara dalam suasana corona ini, dalam suasana COVID ini ada banyak perusahaan yang tutup, ada banyak orang yang bekerja tidak lancar gajinya, ada banyak orang yang merindukan sesuatu tapi tidak tercapai. Oleh karena apa? Oleh karena situasi saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dicatat oleh Amsal ini? Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang terkaya di dunia ini, yang pernah memiliki kekayaan yang luar biasa yang bernama Salomo. Salomo tidak bilang kekayaan adalah segala-galanya. Salomo tidak berkata kekuasaan adalah segala-galanya. Salomo tidak berkata kehebatan dan semua pasukan-pasukan tentara adalah segala-galanya. Tapi dia berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti Bapak Ibu Saudara, Salomo pernah sakit, lalu kemudian dia berobat kemana-mana tapi dia tidak sembuh. Tapi ketika dia punya prinsip di mana hatinya gembira, maka itu sebuah obat yang manjur. Obat di atas segala obat, obat di atas segala racikan obat dokter sekalipun, yaitu hati yang gembira. Berarti ada satu obat yang tidak pernah kita praktekkan mungkin dalam hidup kita, dan kita mungkin tidak tahu bahwa ketika kita bergembira, maka itu bisa menjadi sebagai obat dalam hidup kita. Obat apa saudara? Obat corona kah? Ya. Maka kalau ada seorang yang penyakit corona, lalu dokter katakan 3 hari lagi kamu mati, maka dia akan mati 3 hari lagi saudara, kalau hatinya tidak bergembira. Tapi saat dia bisa menyikapi hati yang bergembira, maka saya percaya dia bisa batal mati. Karena apa? Karena hatinya yang bergembira sebagai obat dari segala obat dalam hidup kita. Adakah di antara saudara yang penyakit gula? Percayakah saudara bahwa hati saudara yang bergembira bisa menjadi obatnya? Adakah saudara yang penyakit kanker? Apakah saudara percaya bahwa ketika saudara bergembira adalah obat di atas segala obat dari penyakit? Atau mungkin kita adalah penyakit darah tinggi, tapi ketika hati kita bergembira, maka Amsal 17 ayat 22 berkata, itu adalah sebagai obat yang manjur, melebihi dari segala dosis-dosis yang lain. Ada teman saya Bapak Ibu Saudara, dia seorang pendeta dan gerejanya sudah besar, dan sejak 5 tahun terakhir
Bukan karena sakit, bukan karena apa-apa, tapi hanya untuk menjaga kesehatan. Dia tidak konsumsi lagi daging babi, daging ayam yang berbentuk daging, dia tidak makan lagi. Alasannya adalah untuk supaya dia lebih sehat lagi. Dan saya dengar beberapa bulan yang lalu, ternyata dia stroke, saudara. Maka kesimpulannya, segala penyakit itu bukan dari makanan, tapi penyakit itu dari sikap saudara membawakan diri. Bagaimana saudara menyikapi segala hal yang terjadi dalam dunia ini, maka itu bisa membuat penyakit pada diri saudara. Saat saudara tidak santai menghadapi situasi yang sulit, maka saudara akan bertambah penyakitnya. Saat saudara tidak bisa mengampuni orang lain, maka penyakit saudara akan bertambah. Saya mendengar berita itu, saya sedih, saudara. Ternyata dia sudah jaga 5 tahun makanan, bukan karena dia sakit, tapi bagaimana dia supaya sehat. Umurnya sudah sekitar 65 tahun. Dia tidak makan daging lagi, daging apapun, hanya ikan saja yang dia makan. Alasannya supaya kondisi tubuhnya fit dan sehat. Ternyata saudara, dia bisa stroke. Kalau kita katakan dia banyak makan daging babi, dia banyak makan lemak, lalu dia stroke, mungkin bisa. Tapi ini saudara sudah dijaga sedemikian rupa. Ternyata mungkin dalam dirinya ada sesuatu yang salah, yaitu kurang bersyukur. Hatinya kurang bergembira, saudara. Apakah Bapak Ibu saudara bersyukur mengakhiri tahun ini? Amin. Apa yang membuat hati kita tidak gembira, saudara? Maka ada beberapa hal. Misalnya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan sampai kita pusing dan stres menghadapinya. Utang banyak tapi pendapatan kecil. Atau mungkin ada orang yang tidak bergembira karena harapan tidak menjadi kenyataan. Anak-anaknya bandal, suaminya selingkuh. Sampai ada seorang ibu-ibu yang nangis ke gereja, dia berkata sama pendeta, "Pak pendeta, Pak Gembala, doakan suami saya, Pak. Selingkuh, Pak." Sama siapa, Bu? Sama pengerja kita kah? Sama ibu-ibu WL kah? Singers kah? Bukan, Pak. Kalau sama itu masih lumayan. Tapi dia selingkuh, Pak, sama laki-laki. Jadi suaminya bukan selingkuh sama perempuan, tapi selingkuh sama siapa? Sama laki-laki. Dia bilang, "Aduh, hancur, Pak, keluargaku." Lalu saudara, apa yang membuat hati seorang tidak bergembira? Bisa saja karena kehilangan sesuatu. Kehilangan orang yang disayang, kehilangan sepeda motor, kehilangan mobil, dan lain sebagainya. Putus pacar apalagi. Biasanya ini yang paling galau. Kalau lagi pacaran, lagi enak-enaknya, lagi nyambung komunikasi, maka apa dikatakan? Tai kucing rasa apa? Rasa coklat. Tapi kalau sudah putus, coklat rasa apa? Rasa tai kucing. Tapi bapak-bapak pernah nggak merasakan coklat, tai kucing rasa coklat? Karena harmonisnya rumah tangganya. "Aduh, Pak, kami nggak usah masak-masak enak, Pak, di keluarga kami. Aduh, mantap kali, Pak. Apapun yang kami makan, Pak, enak semua." Gimana, Pak? Ada nggak kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu? "Aduh, Pak, suami saya baik sekali, Pak. Semenjak saya pukul kepalanya, Pak, aduh, disuruh nyuci piring mau, Pak. Disuruh jangan ke warung, tidak ke warung, Pak. Tidak merokok, Pak." Karena ternyata dipukul, otaknya hang, saudara. Akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain lagi, otaknya blank semua. Ya nurut sama istrinya karena hang semua otaknya. Apalagi yang membuat hati kita tidak bergembira? Karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak menerimanya dengan legowo, dengan sukacita, atau tidak bersyukur, atau bersungut-sungut. Tahukah saudara mengapa bangsa Israel selama 40 tahun menjalani antara dari Mesir sampai ke tanah Kanaan? Alasannya adalah karena mereka bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut akan mempersulit keadaan yang terjadi. Orang yang bersungut-sungut tidak memudahkan dia untuk menyelesaikan persoalan, tapi justru memperkeruh suasana. Maka kita harus bersyukur. Apa artinya semangat yang patah, saudara? Semangat yang patah adalah kondisi situasi di mana seseorang tidak punya harapan lagi atau putus asa. Semangat yang patah adalah ketika seorang berusaha dan dia berkata, "Tidak ada lagi gunanya ini semua." Semangat yang patah adalah saudara berumah tangga, lalu saudara katakan, "Ternyata rumah tangga saya tidak mungkin akur lagi, tidak mungkin beres lagi, tidak mungkin baik lagi."
Semangat yang patah ketika saudara berkata, anak-anakku memang sudah bandal dari dulu. Anak-anakku memang narkobaan sejak dari dulunya. Semangat yang patah adalah tidak mengharapkan sesuatu terjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Semangat yang patah bisa mengakibatkan apa katanya Bapak Ibu Saudara dalam ayat ini? Bisa mengakibatkan mengeringkan tulang. Atau semangat yang patah itu bisa mendatangkan penyakit. Maka sekalipun orang-orang menjaga dirinya dari sakit penyakit, kalau dia semangatnya patah saudara, semangatnya tidak ada, itu bisa membuat penyakit dalam diri saudara. Kalau saudara tidak punya tujuan hidup, tidak punya harapan, tidak punya sesuatu yang dikerjakan, saudara tidak punya gambaran hidup ke depan, maka saya yakin saudara akan bertambah penyakit saudara. Maka lihat saudara, siapa yang orang-orang sakit? Orang-orang sakit adalah orang-orang yang jarang sibuk. Tapi orang-orang yang sibuk kebanyakan adalah jarang sakit. Tapi orang-orang yang sakit yang tidak punya tujuan, tidak punya harapan ke depan. Kalau saudara membayangkan keluarga saudara ada satu pencapaian yang saudara capai, maka saya percaya semangat saudara akan bertambah. Kalau anak-anak muda punya tujuan, punya usaha, punya tujuan hidup yang jelas, maka saya percaya ada semangat dalam diri saudara. Tapi ketika tidak ada tujuan kita, tidak ada harapan, maka berarti semangat kita pun tidak ada. Apa yang membuat saudara bersemangat adalah sebuah capaian yang di depan saudara yang saudara lihat dengan iman. Katakan amin Bapak Ibu. Apa yang membuat saudara semangat? Saya ulangi sekali lagi. Apa yang belum kelihatan yang saudara lihat di depan di dalam Tuhan? Saudara berkata, ketika saya percaya dalam Tuhan, maka saya yakin usaha saya lebih baik lagi, keluarga saya lebih baik lagi, bisnis saya akan berjalan dengan hebat. Saudara bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, dan itulah iman. Dan ketika saudara melihatnya itu, itulah pembawa semangat dalam diri saudara. Bagaimana membangun hati yang gembira Bapak Ibu Saudara? Hati yang gembira bukan hanya sekedar tertawa tiap hari, atau saudara tertawa sendiri jalan kaki ke sana, lalu saudara tertawa sendiri, lama-lama saudara ditangkap Satpol PP, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Saudara tertawa di depan kaca, saudara tertawa di depan kaca mobil orang, saudara tertawa di mana-mana, orang kecelakaan saudara tertawa, berarti saudara sudah mereng. Bagaimana membangun hati yang gembira? Yang pertama, dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur ini berkata, bergembiralah karena siapa? Karena Tuhan. Berarti bagaimana membangun hati yang gembira? Saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus tersambung dengan Tuhan. Saudara harus tercharger dengan Tuhan, supaya saudara tetap menikmati kegembiraan itu. Karena apa saudara? Karena banyak orang-orang yang di luar Tuhan tidak sanggup bergembira karena tekanan hidup yang dimilikinya, karena tekanan hidup yang sedang merajalela dalam dirinya. Tapi ketika saudara tersambung dengan Tuhan, sama seperti charger dengan handphone, ketika handphone lowbat tersambung, maka saya percaya saudara-saudara akan bergembira di dalam Tuhan. Bergembiralah oleh karena siapa? Oleh karena Tuhanlah kita bergembira. Jangan salah saudara, jangan saudara bergembira karena harta, jangan saudara bergembira karena mobil yang baru saudara beli, jangan bergembira karena saudara beli rumah baru, tapi bergembiralah karena Tuhan, kata Alkitab. Yang kedua, bagaimana saudara membangun bergembira dalam diri saudara? Yang kedua, memandang situasi yang tidak baik sebagai situasi yang baik. Pernahkah saudara mengalami situasi yang sulit? Tapi bisakah saudara melihat sisi positif dari apa yang terjadi? Maka Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, saat saudara-saudaranya berkenalan dengan Yusuf, yang mereka anggap adalah Yusuf sudah mati, sudah dibuang ke sumur, sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi ketika Yusuf menjadi wakil presiden di Mesir, maka mereka datang ke sana karena mereka kelaparan, dan mereka tidak mengenali Yusuf. Lalu kemudian Yusuf mengenali saudara-saudaranya, dan Yusuf berkata pada saudaranya, aku ini Yusuf yang kalian pernah buang ke sumur. Lalu saudara-saudaranya ketakutan. Mereka hendak pulang ke tempat mereka. Mereka ketakutan melihat Yusuf. Tapi Yusuf bilang, hei kawan, semua apa yang kalian lakukan dulu membawa aku menjadi wakil presiden atau wakil raja di Mesir. Ini adalah sebuah statement yang luar biasa saudara. Ketika saudara dijahatin orang, ketika saudara dimaki-maki orang, dan saudara berhasil lalu dia tidak berhasil,
Maka ketika saudara berjumpa dengan dia, saudara ngomong dengan dia, ini semuanya karena kau dulu yang buat ini padaku. Akhirnya aku bisa seperti sekarang ini. Tapi apa yang terjadi, saudara, seringkali kita membalaskan perkataan orang dengan perkataan pedas dari kita. Maka selalu saya katakan, saat orang memaki-maki saudara, lalu saudara membalas kata makian itu dengan kata makian juga, berarti maki-maki yang keluar dari mulutnya menjadi milik saudara. Tapi saat saudara mengabaikan semua maki-makian orang lain, maka setiap kata-kata yang pahit yang keluar dari mulutnya itu masih milik dia, belum menjadi milik kita. Saat seseorang berkata kata kotor pada saya, lalu saya tidak jawab sama sekali, maka kata-kata itu belum milik saya. Dibilang sama saya contohnya, bodat kau, babi kau, dan lain sebagainya. Tapi saya diam tidak menjawab perkataannya, maka perkataannya itu kembali padanya. Tapi saat saya menjawab, saudara, kau yang babi, berarti juga perkataannya itu sudah menjadi milik saya karena saya jawab. Jadi hati-hati saudara. Situasi yang sulit, kita harus bisa memandang sesuatu yang baik terjadi di sana. Katakan amin. Pengkhotbah 7 ayat 14 berkata, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, kata Salomo juga. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi saudara, saat saudara tertimpa musibah, saudara harus bisa melihat sisi positif yang terjadi di sana. Yang ketiga, bagaimana membangun bergembira dalam diri saudara, diri kita. Membiasakan diri memuji Tuhan. Yesaya 44 ayat 23 berkata, bersorak-soraklah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai. Bagaimana supaya saudara bergembira? Saudara perlu dekat dengan Tuhan dan memuji Tuhan. Yang terakhir, ingat tujuan utama kita. Yang keempat, bagaimana supaya saudara bisa bergembira? Ingat tujuan utama kita di dunia ini bukan hidup dalam dunia ini, tapi tujuan utama kita adalah masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, kata Matius. Jadi kita harus bergembira supaya kita mengerti tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah surga. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita songsong tahun depan menjadi tahun pengharapan dalam hidup kita. Apa yang menjadi harapan saudara? Maka hari ini adalah momen terakhir bagi saudara untuk mendoakannya di tahun ini. Saudara mendoakan semua apa yang doa-doa saudara belum dijawab oleh Tuhan. Maka kita percaya ada kuasa Tuhan yang menjamah kita, lalu mewujud nyatakan segala harapan dan mimpi kita di hadapan Tuhan. Adakah doa-doa saudara yang belum terjawab oleh Tuhan? Adakah situasi yang terjadi saat ini yang belum saudara terima situasi ini? Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku rindu mengalami kuasa-Mu yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Katakan pada Tuhan, semusim berlalu. Kita percaya sekalipun ada banyak persoalan dalam hidup kita, tapi Tuhan menolong kita. Kita percaya Tuhan masih ada di tempat ini. Tuhan masih berbicara pada setiap kita. Katakan, mari kita angkat pujian kita, semusim berlalu. Kita percaya apa yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah bunga-bunga dalam kehidupan kita, di mana kita supaya lebih dekat pada Tuhan. Semusim berlalu. Mari bernyanyi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari renungkan firman Tuhan, renungkan segala kebaikan Tuhan. Kasih dan setiamu. Amin. Mari terus bernyanyi pada Tuhan. Mari tutup mata saudara, ingat segala kebaikan Tuhan. Katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu. Amin. Namun kau selalu di hati kami. Haleluya. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Haleluya. Lebih luas
menjadi persoalan dalam hidupmu hari ini, mari kau letakkan di dalam Tuhan. Mari kau bawa pada Tuhan. Mari kau datang pada Tuhan. Ada Tuhan yang menolongmu. Ada Tuhan yang sanggup menjawab segala doa-doamu. Ada Tuhan yang memberi jalan bagimu. Sekalipun jalan di dunia tertutup, tapi ada jalan Tuhan yang terbuka bagi kita. Katakan semusim berlalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, ajar kami bersyukur lebih lagi pada Tuhan. Dengan melihat situasi yang terjadi hari ini, memang kami sulit bersyukur, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan, kami bisa bersyukur, kami bisa menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Izinkan kami Tuhan tetap bersyukur untuk menjalani tahun 2022, supaya kami tetap bersemangat bersama denganmu menjalani segala kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau tolong Tuhan setiap jemaat-Mu yang beban berat, yang punya persoalan yang hebat, yang sulit terpecahkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bernaung di sana dan memberi solusi, memberi jawaban bagi mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus.
Terima kasih untuk firman-Mu, bagaimana supaya kami boleh bersemangat menjalani tahun baru, yaitu tahun 2022. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dengan tahun 2021. Kami percaya penyertaan Tuhan terjadi terus-menerus dalam hidup kami, sehingga kami tidak usah takut terhadap masa depan yang sedang ada di hadapan kami. Kami tidak perlu takut dengan penyakit yang sedang ada di tubuh kami. Kami tidak perlu takut dengan kemiskinan yang melanda kami, karena kami percaya ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk khotbahnya Bapak Pendeta. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan, dan doa persembahan dibawakan oleh Bapak Diaken Sinaga. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita memberikan persembahan. Oleh karena itu, mari arahkan ke surga ke hadapan Tuhan. Kita angkat amplop yang di tangan tinggi-tinggi. Doa. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh ada di penghujung tahun 2021 ini. Kami sungguh bangga dan terkagum-kagum atas kebesaran-Mu dan kebaikan Tuhan yang membawa kami sampai ke penghujung tahun 2021 ini. Tak lupa kami bersyukur kepada Tuhan dengan datang beribadah padamu di akhir tahun ini. Kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami menjadi dupa yang harum bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah tangan yang memberi berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan hati yang bersyukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan seperti ibadah raya. Yang pertama di kantong persembahan, dan kedua dibawa maju ke depan. Kita mengangkat pujian kita, ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat dibawakan oleh Ibu Gembala. Kita mengangkat pujian, kita katakan, pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib.
saat ini kami masih terus merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah dan kehebatan kami, tapi semua karena kasih Tuhanlah kami boleh ada sampai saat ini. Sepanjang tahun 2021 ya Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Di saat kami sakit, Tuhan hadir memberikan kesembuhan. Di saat kami dalam kelemahan, Tuhan hadir memberi kekuatan. Di saat kami dalam persoalan dan pergumulan, Tuhan hadir memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Siapakah kami di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tetap setia kepada kami sampai pada saat ini. Oleh sebab itu patutlah kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dalam ketidaksempurnaan kami, Tuhan hadir dalam hidup kami, menyempurnakan kami menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami sadar ya Tuhan, ibadah kami masih jauh dari kesempurnaan, tapi kami yakin dan percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhanlah yang menyempurnakan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya malam hari ini, semua kami yang hadir dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang hadir malam hari ini istimewa, dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam persoalan pergumulan, kami percaya Tuhan akan terus memberkati dan menolong kami, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru kepada kami, sehingga kami bukan menjadi pribadi yang gampang menyerah, pribadi yang gampang kecewa dan putus asa,